Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Sabina Yunas dengan NIM 2023 08 10 04. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi UAS konsep dan perancangan basis data, yaitu membuat rancangan database. Untuk aplikasi yang kita buat pada kali ini yaitu aplikasi pengajuan kerja profesi. Langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada use case-nya. Nah, nama use case-nya itu adalah aplikasi pengajuan kerja profesi. Dan untuk actors-nya yaitu ada user dan admin. Nah, jadi nanti si user bisa untuk mengakses menu lowongan dan juga mengisi form. Untuk admin sendiri, dia bisa mengelola data lowongan, mengelola aside, mengelola data mahasiswa, dan mengelola header dan footer. Lalu lanjut ke spesifikasi use case. Tadi nama dan actor sudah, sekarang ke preconditions. Untuk preconditions-nya yaitu ada user dan admin dapat mengakses aplikasi. Post conditions-nya yang pertama, permohonan kerja profesi berhasil disimpan di sistem. Yang kedua, admin berhasil mengelola berbagai elemen aplikasi seperti data lowongan, aside, header footer, dan data mahasiswa. Yang ketiga, semua perubahan atau tindakan yang dilakukan oleh admin maupun user akan tersimpan di sistem dan langsung dapat dilihat pada aplikasi. Selanjutnya ada success scenario. Nah, mahasiswa jika memilih menu lowongan, mereka langsung bisa lihat daftar lowongan. Untuk ajukan kerja profesi, tinggal masuk menu form, isi form, klik submit, dan datanya otomatis tersimpan serta muncul di tabel admin. Bagi admin, ada menu kelola data mahasiswa untuk lihat, ubah, atau hapus data mahasiswa. Semua perubahan langsung tersimpan di database dan tabel. Admin juga bisa atur tampilan seperti header, footer, dan aside melalui form. Misalnya di menu kelola aside, admin bisa tambah, ubah, atau hapus informasi, dan tampilannya langsung diperbarui di halaman admin dan user. Terakhir, di menu kelola lowongan, admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus lowongan kerja dan data langsung muncul di halaman user. Jadi, sistem ini praktis, cepat, dan semua perubahannya otomatis diperbaharui di database serta tampilannya. Nah, selanjutnya ada ORM. Nah, di sini ada entity form. Nah, form ini nantinya akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan kerja profesi. Nah, untuk form sendiri ini nanti primary key-nya yaitu NIM. Nah, nanti setiap mahasiswa yang mengajukan form ini pastinya memiliki nama mahasiswa dan di sini minimal memiliki satu nama gitu. Dan juga memiliki minimal 1 tahun akademik dan juga maksimal 1 tahun akademik. Lalu juga memiliki minimal 1 prodi dan maksimal juga 1 prodi. Dan untuk bisa untuk mendaftarkannya ke minimal 1 nama perusahaan. Dan untuk nama perusahaannya sendiri nanti memiliki minimal 1 alamat dan juga maksimal 1 alamat perusahaan. Untuk tanggal pengajuannya itu minimal uh, minimal tanggal pengajuan karena nantinya si mahasiswa itu bisa mengajukan KP itu berulang-ulang. Dan yang terakhir memiliki minimal 1 dosen PA dan juga maksimal 1 dosen PA. Nah, selanjutnya ada entity header footer. Untuk primary key-nya itu nama web. Nah, si header footer ini minimal dan maksimal memiliki 1 logo dan juga memiliki minimal maksimal 1 slogan, memiliki minimal dan maksimal 1 alamat, memiliki minimal dan maksimal 1 akun Twitter, FB, dan juga Instagram. Nah, selanjutnya ini ada entity lowongan. Nah, si lowongan ini nantinya bakal dipakai untuk admin menambahkan atau mengubah lowongan yang tersedia. Nah, untuk primary key-nya yaitu ID lowongan. Nah, di lowongan sendiri itu
minimal mempunyai satu nama perusahaan. Dan setiap perusahaan itu minimal memiliki satu dan maksimal satu alamat perusahaan. Dan untuk lowongan yang tersedia itu minimal memiliki satu lowongan yang tersedia. Nah, selanjutnya navigation, nav. Nah, nav itu nantinya yang ini tuh bakal muncul di halaman user. Untuk primary key-nya yaitu ID nav. Dan di nav ini minimal memiliki satu list navigation. Nah, selanjutnya yaitu ada aside. Aside itu untuk menampilkan informasi. Nah, di aside ini primary key-nya yaitu adalah ID pengumuman dan minimal memiliki satu pengumuman. Nah, yang terakhir ada nav admin. Ini nantinya akan muncul di halaman admin. Untuk primary key-nya ID nav dan juga minimal memiliki satu list nav. Nah, selanjutnya untuk class diagramnya jadi seperti ini. Ada nav dengan atribut ID nav dengan tipe karakter dengan panjangnya 5. Terus ada list nav dengan varchar dan panjangnya 50 dan metodenya navigasi. Terus ada class nav admin. Nah, untuk primary key-nya ini ID nav dengan sama tipenya karakter panjangnya 5. Terus ada list nav tipenya varchar dan juga panjangnya 50. Metodenya sama, yaitu navigasi. Lalu selanjutnya ada class form. Untuk atributnya ada nama mahasiswa dengan tipenya varchar panjangnya 100. Untuk primary key-nya ada name dengan tipe karakter panjangnya 10. Lalu tahun akademik dengan tipe integer dan ada prodi dengan tipe varchar panjangnya 50 dan ada nama perusahaan dengan tipe karakter panjangnya 100, terus ada alamat perusahaan dengan tipe teks, lalu tanggal pengajuan dengan tipe date dan juga dosen PA dengan tipe varchar panjangnya 100. Untuk metodenya di sini bisa input, update, dan delete. Nah, untuk si selanjutnya ada kelas lowongan. Nah, untuk lowongan sendiri ini primary key-nya ID lowongan dengan tipe karakter panjangnya 5. Lalu ada nama perusahaan varchar 100. Lalu ada alamat perusahaan dengan tipenya teks. Lalu ada lowongan tersedia dengan tipe varchar panjangnya 500. Nah, untuk metodenya masih sama yaitu input, update, dan delete. Untuk header footer ada logo dengan tipe medium block. Lalu primary key-nya itu nama web dengan tipe varchar panjangnya 100. Lalu ada slogan dengan tipenya teks. Alamat juga tipenya teks. Twitter varchar panjangnya 50. FB varchar 50. Instagram varchar 50. Nah, untuk di sini kita hanya metodenya itu update. Nah, yang terakhir ada class aside, yaitu ada ID pengumuman sebagai primary key-nya dengan tipe karakter panjangnya 5. Lalu yang kedua ada pengumuman dengan tipenya teks. Nah, di sini kita bisa input, update, dan delete metodenya. Nah, untuk relasinya sendiri, untuk nav ini nantinya bakal dipakai untuk di halaman user. Nah, relationnya itu bisa one to many ke form dan juga one to many ke lowongan. Nah, untuk nav admin, itu nantinya bakal muncul di halaman admin dengan relationnya one to many ke form, one to many ke lowongan, one to many ke header footer, dan one to many ke aside. Nah, selanjutnya ada spesifikasi database. Yang pertama ini ada tabel form dengan medianya hard disk. Isinya ada nama mahasiswa, NIM, tahun akademik, prodi, nama perusahaan, alamat, tanggal pengajuan, dan dosen PA. Untuk primary key-nya yaitu NIM. Panjang recordnya 370 bytes dan type filenya itu file master. Lalu selanjutnya ada tabel lowongan dengan medianya hard disk. Isinya ada ID lowongan, nama perusahaan, alamat perusahaan, lowongan tersedia dengan primary key-nya yaitu ID lowongan. Panjang recordnya 607 bytes dengan type filenya itu file master juga. Selanjutnya ada tabel navigation halaman user. Nama filenya yaitu nav, medianya hard disk, isinya ada ID nav dan juga list nav. Primary key-nya yaitu ID nav. Panjang recordnya 56 bytes, type filenya file referensi. Nah, selanjutnya ada tabel navigation halaman admin. Nah, isinya ada ID nav dan list nav.
Nama filenya nav_admin. Medianya hard disk, primary key-nya ID nav, panjang recordnya 56 bytes, type filenya sama file referensi. Selanjutnya ada tabel aside. Nah, medianya hard disk, isinya ID pengumuman dan juga pengumuman. Untuk primary key-nya ada di ID pengumuman. Panjang recordnya 5 bytes dan juga type filenya file transaksi. Dan yang terakhir ada tabel header footer. Uh, untuk isinya itu ada logo, nama web, slogan, alamat, Twitter, FB, dan Instagram. Dan primary key-nya itu nama web. Medianya hard disk, panjang recordnya 304 byte, dan type filenya file master. Nah, ini adalah tampilan untuk aplikasinya. Di sini tampilan aplikasi untuk bagian user. Nah, untuk usernya sendiri di sini ada form pengajuan kerja profesi, di mana nanti si mahasiswa bisa menambahkan uh, data untuk mengajukan kerja profesi. Di sini kita bisa isi. Nah, ini kita submit. Lalu juga bisa melihat lowongan yang tersedia. Nah, untuk di halaman adminnya sendiri, di sini ada kelola data mahasiswa. Nah, form yang tadi dimasukkan oleh si user itu nantinya bakal muncul di kelola data mahasiswa. Ini yang tadi baru kita masukin. Terus kita bisa ubah, yang kayak Yunas. Misalnya, kita ubah namanya, ubah. Nah, ini keubah. Terus kita bisa hapus juga. Oke, terus selanjutnya ada kelola header footer. Di sini kita bisa update untuk header dan footernya. Di sini kita coba ilangin sih tulisan aplikasi. Terus kita ubah. Maka nantinya akan keubah di sini di bagian headernya dan juga di sini bakal keubah jadi pengajuan kerja profesi dan juga di bawahnya nih jadi pengajuan kerja profesi aja. Terus dikelola aside-nya, di sini kita bisa nambahin update dan juga hapus pengumuman di bagian aside sini. Kita misalnya mau tambahin pengumuman, oke, terus kita tambah. Nah, ini muncul di bagian sini dan juga muncul di halaman si user. Nah, kita bisa hapus dan juga edit pengumumannya, misalnya 3. Nah, ini keubah di bagian sini dan juga di bagian user. Tuh. Nah, yang terakhir ada kelola lowongan. Kita bisa tambahin, update, dan juga hapus lowongan. Misal kita mau tambahin nih lowongannya L0. Nama perusahaannya misalnya di PT J-Pop. Lowongannya web developer. Kita tambah. Nah, nantinya si data lowongan yang kita tambahkan itu bakal muncul di lowongan. Nah, di bagian sini di halaman user. Dan juga kita bisa hapus dan bisa mengubahnya. Ubah. Nah, ini bakal ke-update di sini juga. Sekian video dari saya. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.